wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Binasaran Informatika di Teknologi Informasi ingin memberikan atau sharing tentang bahayanya judi online atau dampak judi online. Langsung aja, yang pertama itu kenapa sih kita harus peduli gitu? Jadi judi online itu bukan hanya masalah orang dewasa, jadi banyak remaja juga, bahkan pelajar sudah mulai terjerat judi online. Judi online ini sering menyamar dalam bentuk game atau link-link di media sosial. Jadi tanpa sadar itu masa depan bisa rusak karena candu digital ini. Nah, jadi faktanya itu juga Indonesia itu termasuk negara dengan pertumbuhan pengguna judi online tertinggi di Asia Tenggara. Nah, itu menurut data dari Kominfo tahun 2023. Terus juga sebelum itu ada apa itu judi online sih? Judi online itu bentuknya itu taruhan digital menggunakan uang atau aset virtual. Nah, diaksesnya itu bisa lewat aplikasi atau situs game, aplikasi situs game dengan sistem taruhan. Bisa dari grup WA, Telegram juga biasanya promosi-promosi judi online. Terus juga bentuknya itu ada slot, togel, ada sports betting, live casino, juga chip game juga ada. Terus juga mengapa judi online itu menyasar remaja? Karena remaja itu targetnya yang empuk, karena emosionalnya belum stabil, penasaran dan suka tantangan, ingin cepat kaya. Jadi remaja zaman sekarang tuh pengennya instan semua. Terus juga ikut-ikutan tren, ngeliat tren-tren di media sosial, jadi pengen ikutan. Terus juga gampang dipengaruhi sama teman, sama konten-konten. Terus juga banyak juga iklan nih yang disisipkan di live streaming. Terus juga influencer yang promosi judul. Terus juga di game-game itu biasanya ada iklan-iklan judi online juga. Bagaimana judi online membuat kecanduan? Yang pertama itu menang di awal. Jadi kalau kita menang di awal tuh kayaknya kita harus mau ngelakuin lagi gitu kan. Terus yang kedua itu setelah itu makin sering kalah, kita pasti udah pernah menang nih kan. Jadi pengen lagi nih, kali aja habis ini menang gitu kan. Terus selalu dapat notifikasi dan ajakan main tuh, mau dari promosi atau dari teman-teman kan. Terus otak kita itu dipaksa produksi terus menerus gitu kan, otak akhirnya susah berhenti, terus mulai bohong, cari uang, malas sekolah. Terus ciri-ciri siswa yang mulai kecanduan judi online, yang pertama tuh sering megang HP diam-diam. Terus yang kedua, mudah marah jika dilarang main. Yang ketiga itu menarik diri dari keluarga atau teman. Terus yang keempat, prestasi turun drastis. Yang kelima itu suka meminjam uang tanpa alasan jelas. Yang terakhir, sering bohong soal penggunaan pulsa atau uang digital. Contoh dari penggunaan judul studi kasusnya yaitu seorang pelajar SMA di Jawa awalnya hanya main game slot gratis. Setelah tahu bisa dapat uang dari chip, ia mulai membeli saldo. Dalam 6 bulan, ia kehilangan lebih dari 3 juta. Nilai sekolah turun drastis dan dia akhirnya dibawa ke psikiater. Contoh yang kedua ada lagi anak kelas 10 ikut taruhan bola online karena ajakan teman. Awalnya menang 50.000, lalu mulai rutin main, akhirnya ketahuan saat guru menemukan aplikasi judi terselubung di HP-nya. Mengapa sulit dihentikan? Judi online tuh menciptakan lingkungan kecanduan. Contohnya nih, kita udah menang nih, terus-terusan taro-taro, akhirnya kalah. Terus bisa jadi kita udah kalah nih, biar balikin modal kita main lagi biar modal kita balik lagi nih, gitu. Atau enggak, bisa lah kayak rasa bersalah, aduh kalah mulu nih, gue harus coba lagi sampai menang, gitu. Lingkungannya tuh kayak gitu. Terus apa kata hukum di Indonesia? Judi online ilegal berdasarkan pasal 303 KUHP, ancaman hukum 4 tahun penjara. UU ITE pasal 27 ayat 2 melarang distribusi konten perjudian. Dampaknya jangka pendek dan jangka panjangnya kita gitu psikologis kena ya, gampang marah, terus cemas, mungkin kayak semacam anxiety gitu, stres, depresi, gangguan kepribadian ekonomi, kehilangan uang jajan, bisa hutang ke sana kemari, kehilangan tabungan juga bisa, akademik nilai menurun,
sekolah pun tidak fokus, cenderung ingin selalu bermain slot atau judi online tersebut. Dijauhi teman juga bisa, karena dia orang-orang yang bermain judi slot itu biasanya dia cenderung sendiri atau mencari tempat yang sepi. Pergaulan menyimpang juga sangat memungkinkan. Nah, jadi itu apa yang bisa kita lakukan sih, solusinya itu apa? Hindari, yang pertama jangan coba-coba. Yang kedua, jika ada notifikasi ataupun ajakan, blokir aja situsnya, aplikasi yang mencurigakan. Bisa juga kita cerita ke orang terpercaya, contoh guru, orang tua, teman baik, atau siapapun itu yang kalian percaya. Kita bisa melakukan ikut kegiatan positif, misal olahraga, komunitas, karya digital. Kurangi waktu online yang tidak produktif. Langkah selanjutnya, tips menghindari judi online di dunia digital. Jangan klik sembarang link di medsos. Nah, ini penting nih, jangan coba-coba klik sembarang di medsos, karena juga takut itu link phishing ya. Unfollow akun yang sering share cuan cepat, ya biasanya di Instagram sih, akun-akun yang kayak gitu juga banyak. Batasi main game berunsur taruhan. Ya, mungkin kalian udah ada yang tahu ya itu gamenya apa. Yang langkah selanjutnya, gunakan parental control di handphone. Jadikan handphone alat belajar, bukan sumber candu. Nah, di sini kita dari kakak-kakak ini kita akan melakukan kuis. Yang bisa jawab kuis atau pertanyaan ini ada hadiahnya. Ada yang tahu nggak contoh-contoh judul apa aja? Saya ada. Terus Situs, parlay, sekian. Udah. Apal banget udah. Awal Dapat. Lagi kuis selanjutnya. Dua. Kenapa judi online itu bikin kecanduan? Karena awalnya kesenang terus, jadi otak memproduksi hormon dopamin, jadi ketagihan, jadi main terus. Pertanyaan ketiga. Satu lagi nih ya. Lahir Sebutkan dampak negatif dari judi online. Ini, coba. Males belajar, Ya. buang uang jajan. Ya. Oke. Jangan dapat, jangan bersedih, masih ada kalkulator. Bagi-bagi bertiga. Siapa yang nggak dapat? Berdua nih, berdua. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan dengan edukasi ini berguna untuk kalian. Ingat jangan coba-coba ya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.